Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna wa zurriyatana wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Hingga malam ini kita masih dititipkan berbagai nikmat dari Allah. Mudah-mudahan titipan itu kita gunakan untuk ketaatan. Karena menurut Ibnu Qayyim itu hakikat dari bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah. Seperti yang beliau ungkapkan, bersyukur itu hakikatnya as-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'atih. As-sana'u 'alan ni'am, memuji nikmat yang diberikan. Jadi bersyukur itu pertama kita puji nikmat tersebut. Bentuk pujiannya apa? Alhamdulillah. Kasih sehat, alhamdulillah. Dikasih hidup, alhamdulillah. Dikasih materi, alhamdulillah. Tapi tidak cukup sekedar itu. Wa mahabbatuhu, kita cintai nikmat tersebut. Karena sekecil apapun dan apapun bentuk nikmat itu datangnya dari Allah. Makanya orang bersyukur itu hakikatnya yang kedua, wa mahabbatuhu, mencintai nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Nah, yang ketiga, wal amalu bi ta'atih, menggunakan nikmat itu untuk ketaatan. Jadi Allah berikan sehat, gunakan untuk taat. Allah berikan hidup, gunakan untuk taat. Allah kasih materi, ya, kelebihan materi, gunakan untuk taat. Maka kalau orang hanya bersyukur saja, itu hanya as-sana'u 'alan ni'am, tapi tidak digunakan nikmatnya untuk taat, maka ini hakikatnya mereka tidak bersyukur. Begitu menurut para ulama. Misalkan Ibnu Qayyim mengatakan demikian. Jadi mesti tiga ini sepaket lah. As-sana'u 'alan ni'am wa mahabbatuhu wal 'amalu bi ta'ati. Jadi Allah kasih sehat, gunakan sehat untuk taat. Tinggalkan larangan, kerjakan perintah. Dikasih hidup, gunakan hidup ini untuk taat, jangan malah bermaksiat. Jadi kalau kita gunakan kenikmat hidup ini untuk bermaksiat, kita isi waktu kita untuk bermaksiat, maka ini tidak bersyukur. Meski kita ucapkan alhamdulillah. Begitu juga materi. Gunakan materi itu untuk ketaatan. Karena ingat ibu bapak yang berbahagia, apapun yang kita punya, apapun yang ada sama kita, ya semuanya akan tinggal. Yutba'ul maita salasun, tiga yang mengiringi seorang ketika mati: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta dan amalnya. Cuma dari tiga itu fayarji'u usnani, dua yang akan balik, wa yabqal wahid, satu yang kekal. Yang kembali apa? Keluarga dan harta. Tapi kalau keluarga Allah titipkan ke kita, ada harta Allah titipkan ke kita, maka keluarga dan harta digiring untuk kepada ketaatan, maka insya Allah
Wa yabqal wahid, nah satu yang kekal, wa amaluhu, maka keluarga pun menjadi amal, harta pun menjadi amal. Insya Allah 3 yang mengiringi, 3 yang akan kekal menemani, insya Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti biasa kita lanjutkan bahasan kita tentang muamalah. Pertemuan 2 pekan atau 3 pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidah-kaidah dalam jual beli, kaidah fikih terkait dengan jual beli. Ya, ada kaidahnya, setiap apa saja yang haram atas hamba, haram pula menjualnya. Kullu ma hurima 'alal ibad fa bai'uhu haram. Jadi apa saja yang diharamkan, haram pula menjualnya. Jadi udah clear, terlepas, tidak lagi perlu kita lihat yang dijual itu hasilnya tidak digunakan untuk makan. Nah, tidak itu lagi persoalannya. Kalau yang dijual itu haram, benda itu haram, menjualnya pun haram. Kullu ma hurrima 'alal ibad fa bai'uhu haram. Ini yang pertama. Yang kedua, al aslu fi surut fil muamalat al ibahah. Jadi hukum asal dalam syarat membuat syarat dalam perkara muamalah itu al-ibahah, hukumnya boleh. Jadi dalam urusan jual beli misalkan boleh ada syarat-syarat, tapi syarat-syarat yang tidak melanggar syariat. Kalau syarat itu melanggar syariat, mi'ata syaratin fahuwa batil, 100 syarat sekalipun maka syarat itu tertolak, batil. Nah, meski syarat ini Bapak Ibu ada 2, ada syarat syar'i, syarat ja'li. Syarat syar'i itu syarat ditetapkan oleh syariat, misalkan balik berakal, itu kan syarat itu, penjual pembeli mesti balik berakal, maka tidak boleh anak-anak atau orang gila. Ya, barang yang diperjualkan mesti suci, halal, tidak boleh barang yang haram. Nah, ini kan syarat syar'i. Tapi ada syarat ja'li. Syarat ja'li itu syarat tidak melanggar syariat. Ya, misalkan syarat saya jual baju ini dengan catatan tidak, misalkan baju membuka aurat. Nah, kamu jual tapi kamu tidak gunakan untuk di luar rumah. Kalau iya saya jual, kalau tidak tak saya jual. Nah, syarat ini kan tidak melanggar syariat. Ya. Tapi kalau dia begini, saya jual barang ini ke kamu, ya, tapi dengan catatan, ya, kalau kamu tidak bisa jual lagi, tidak mau lagi, nah kamu jual ke saya lagi. Kan ada yang kayak gitu, saya kasih kamu ini jual, tapi dengan catatan syarat, kalau kamu tidak mau barang ini, kamu jual balik ke saya. Nah, ini melanggar syariat. Kenapa? Karena barang udah dijual berarti kepemilikan pindah. Kalau kepemilikannya pindah, maka terserah orang yang memiliki. Misalkan air nih, si A beli air dari si B, maka air ini milik si A kalau jual belinya sah. Terserah si A atas air ini, mau dia minum, mau dia kasih ke orang, kasarnya mau dia buang pun, tanda kutip ya, ini terserah si A. Tidak boleh si B mensyaratkan, kalau kamu buang saya jual ke kamu dengan catatan syarat, kalau kamu tidak mau minumnya jual balik ke saya. Ah, ini syarat yang tidak dibolehkan menurut syariat. Atau mensyaratkan muamalah secara umum, ya, disyaratkan orang bekerja tapi dengan catatan kalau perempuan mesti buka aurat. Nah, diterima dengan catatan tidak boleh pakai kerudung. Ya, syarat seperti ini melanggar syariat, maka batil, artinya tertolak. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, kullu bai'in a'ana ala maksiatin haram. Jadi setiap jual beli yang mengantarkan pada maksiat, atas maksiat, maka jual beli itu menjadi haram. Jadi apapun bentuknya, kalau jual beli yang mengantarkan seorang melakukan maksiat,
maka jual beli itu menjadi haram. Jual anggur yang kita contohkan sebelumnya, anggur hukumnya mubah, tapi anggur dijual kepada orang yang tukang buat minuman keras, maka hukum menjual buah anggur itu jadi haram. Ya, jual pisau, tapi pisau ini dijual kepada orang yang mau membunuh haram, maka menjual pisau kepada si pembunuh hukumnya jadi haram. Jual baju buka aurat kepada seorang muslimah yang mau dipakai di luar rumah, membuka aurat itu haram. Tapi kalau kita jual baju untuk dipakai di luar rumah, maka si penjual baju ini hukum menjual baju itu jadi haram. Ya, kenapa? Karena ala maksiyah. Kullu bai'in ala maksiatin haram. Setiap jual beli yang mendatangkan kepada kemaksiatan, maka hukum jual beli itu jadi haram. Nah, ini kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul wajib, jika suatu kewajiban tidak terlaksana illa bihi, kecuali dengan sesuatu itu, ya, fahuwa wajib, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Apa contohnya? Misalkan begini, ada orang meninggal, hukum menyelenggarakan jenazah atas orang meninggal itu wajib, fardu kifayah. Salah satu penyelenggaraan yang kita lakukan adalah mengapaninya. Kan 4 ya, mandikan, ngapani, nyolatkan, menguburkan. Salah satunya itu apa? Mengapani. Nah, cuma mengapaninya itu mesti pakai kain kapan. Maka hukum keberadaan kain kapan itu menjadi wajib. Kenapa wajib? Karena kalau tidak ada kain kapan itu tidak bisa kita melaksanakan pengapanan atas jenazah. Maka hukum keberadaan kain kapan itu menjadi wajib. Kenapa? Karena mala yatimul wajib, ya, apa-apa yang tidak sempurna, ya, dengan sesuatu illa bihi, kecuali dengan sesuatu, fahuwa wajib, maka dia hukumnya jadi wajib. Kain kapan penyelenggaraan jenazah wajib, tidak sempurna kecuali dengan kain kapan, maka kain kapan itu keberadaannya wajib. Nah, ini dan banyak yang lain contohnya. Misalkan kalau konteks secara umum, hukum Islam ini tidak akan bisa diterapkan kecuali dalam institusi yang benar. Tidak mungkin diterapkan dalam sistem demokrasi, tidak mungkin pula diterapkan dalam sistem yang lain, kecuali sistem yang diwariskan oleh baginda Nabi SAW, yakni sistem Islam. Nah, sistem Islam, maka keberadaan sistem Islam ini, negara Islam ini, untuk menerapkan hukum Islam, karena menerapkan hukum Islam itu wajib, udkhulu fis-silmi kafah. Maka keberadaan hukum Islam diterapkan itu hukumnya wajib, tapi tidak bisa diterapkan kecuali ada negara Islam, maka keberadaan negara Islam itu menjadi wajib. Jadi bukan wajib ke negara itu secara dalil, tapi kewajibannya karena memang syariat ini tidak bisa diterapkan, hukum Islam ini tidak bisa diamalkan, Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipraktekkan kecuali ada negara. Nah, keberadaan negara itu menjadi wajib. Nah, ini kaidahnya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini minimal ada 4 kaidah ini yang perlu kita pahami dalam konteks dan terkait kepada hal jual beli. Nah, selanjutnya kami ingin bahaskan tentang macam-macam dalam jual beli. Secara umum ini yang kita bahas nanti satu persatu ya ke depan insyaallah. Ya, pertama itu ada namanya jual beli berdasarkan barang dagangan. Yang kedua, jual beli berdasarkan cara penentuan harga. Yang ketiga, jual beli berdasarkan cara penyerahan harga.
Jadi kalau berdasarkan barang dagangan ada 4, namanya pertama bai'ul mutlak, yang kedua jual beli salam, yang ketiga jual beli sorof, sorof itu tukar menukar mata uang, yang keempat jual beli barter atau bai'ul muqayyadah. Nah, ini supaya ingat, bisa ditulis macam-macam jual beli berdasarkan penyerahan harga. Ada 4. Ini yang kita bahas nanti satu-satu, Pak. Pertama apa tadi? Jual beli mutlak. Yang kedua jual beli salam. Yang ketiga jual beli sorof. Yang keempat jual beli barter. Mutlak, salam, sorof, muqayyadah. Ini ada 4. Yang kedua jual beli berdasarkan penentuan harga. Ya, penentuan harga itu ada 3 bentuk. Cara jual beli tawar menawar, jual beli lelang, dan jual beli amanah. Penentuan harga. Penyerahan barang, mohon maaf. Nah, ada 3. Jual beli apa yang pertama? Ini yang kacau nih. Pertama mutlak, ini jual beli tawar menawar. Menawar. Jual beli apa? Lelang. 3 jual beli amanah. Amanah ini nanti ada 3. Ada baik murabahah. Ini diingat-ingat aja, Pak, nggak usah dihafal karena ada ujian. Yang ketiga baik wadi'ah. Wadi'ah ya, bukan wadi'ah. Kalau wadi'ah ini wadi'ah. Wadi'ah beda wadi'ah. Kalau ini titipan. Kalau di bawah ini jual beli barang dengan harga ditunda. Jadi itu penyerahan barangnya, harganya ditunda. Nah, yang ketiga itu jual beli berdasarkan cara penyerahan harga. Nih ada 4 bentuk. Pertama jual beli harga kontan. Yang kedua jual beli dengan harga tempo. 3 jual beli dengan penyerahan barang kemudian. Yang keempat jual beli dengan penyerahan harga dan barang kemudian. Jadi ada 4 bentuk jual beli berdasarkan cara penyerahan harga. Ini yang insya Allah kita bahas satu persatu, Pak. Ada 4. Ya, tawar menawar kontan. Kedua, ingat tempo. Wah, ini jual luar biasa ibu nih, kalau sekolahan luar biasa nih kemarin. Tempo. Keempat, 3. Ingatnya tempo ya. Apa yang ketiga? Penyerahan barang kemudian. Barang kemudian. Yang keempat jual beli penyerahan barang
dan harga kemudian. Mohon maaf ya, tadi tidak di sini. Kalau ini barang dan harga diserahkan kemudian. Nah, dari teori ini fakta yang terjadi hari ini. Ini sama dengan konsep COD itu. Jadi penjual pembeli sama-sama menyerahkan harga kemudian. Nah, insya Allah ada 8-11 jenis, ya, ada 11-13 macam bentuk jual beli yang akan kita bahas. Nah, kita awali dengan pertama, jual beli mutlak. Itu poin penyerahan barang. Nah, apa itu jual beli mutlak? Jual beli mutlak itu jual beli tanpa menunjukkan harga pokok. Ya, mohon maaf, jual beli mutlak itu jual beli penukaran uang dengan barang. Jadi uang diserahkan oleh si pembeli, barang diserahkan oleh si penjual. Nah, ini mutlak. Nah, jenis yang jual beli mutlak ini harus memenuhi prinsip hukum dalam jual beli secara umum. Ya, rukunnya mesti terpenuhi sigot, penjual pembeli, ada barang dan harga, ini rukunnya. Ya, ada sigot, ada akidain, ada maqud alaih. Nah, kalau rukun ini terpenuhi, maka jual belinya aman. Yang kedua, harus terpenuhi pula syarat jual beli. Seperti kemarin, syarat-syarat dalam jual beli. Penjual pembeli mesti balik berakal, dia mesti tidak boleh anak-anak. Penjual pembeli mesti mukhtar, orang yang bisa menentukan pilihan. Maka kalau anak-anak, orang gila tidak bisa menentukan pilihan. Maka anak-anak atau orang gila dalam melakukan transaksi jual beli secara hukum tidak boleh. Kecuali, nah, khusus anak-anak itu barang-barang yang bersifat mu'atoh, barang yang langsung serah terima, tak perlu tawar menawar, Pak. Misalkan beli air nih, ya, ini kan harganya murah nih, dia beli 1 gelas, dia beli es krim, itu mu'atoh. Jual beli seperti ini hukumnya boleh dilakukan oleh anak-anak yang belum balik atau belum berakal. Nah, ini syarat-syaratnya. Kalau rukun syarat ini terpenuhi, jual beli mutlaknya sah. Si penjual menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan uang. Makanya mutlak, tidak ada ditunda-tunda. Ini namanya jual beli mutlak. Ini jenis pertama. Tapi ada jenis yang kedua, namanya jual beli salam, bai'us salam. Apa itu salam? Salam itu secara makna bai'us syai' mausufin fi dhimmah ila ajalin bisyai'in muajjal. Jadi di mana disebutkan oleh para ulama bai'us syai', menjual sesuatu mausufin fi dhimmah, dengan sifat-sifat tertentu dalam tanggungan, ila ajalin bisyai'in, dengan tempo waktu tertentu, ya, muajjal, ya, yang mana dibayar di depan. Jadi dari definisi jual beli salam ini harus terpenuhi. Pertama, barang yang dibeli harus jelas sifatnya. Sifat yang dibeli itu, barang tersebut harus barang ditakar, ditimbang, dihitung. Kenapa mesti begitu? Karena prinsipnya dalam jual beli la tabi' ma laisa indak. Nah, nih, kita dalam hadis dijelaskan begitu, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu menjual apa yang tidak ada di sisimu. Jual air mesti ada airnya, jual handphone mesti ada handphonenya, jual rumah mesti ada rumahnya, jual sapi mesti ada sapinya. Kalau kita jual sesuatu yang sesuatu itu tidak ada, maka jual belinya gharar, tidak boleh. Jual buah, buahnya belum ada di pohonnya, dia pesan satu pohon, tapi yang di pohon tidak ada buahnya, maka jual belinya tidak boleh, gharar. Kecuali menurut para ulama,
Boleh menjual sesuatu yang barangnya tidak ada dengan catatan sesuatu itu masuk kategori jual beli salam. Dengan sifatnya harus jelas. Sifatnya apa? Barang yang ditakar, ditimbang, dihitung. Apa barang ditakar, ditimbang, dihitung? Ini umumnya barang-barang pertanian. Maka baru boleh dilakukan salam. Misalkan beli padi. Padi itu nanti seminggu lagi baru panen. Ya kan? Kita pesan padinya hari ini. Padi apa mau dipesan? Atau beli beras. Beras apa? Belida. Berapa kilo? 100 kilo. Jelas. Nah, ini mausufin fi dhimmah. Sifatnya dalam tanggungan. Tanggungan siapa? Tanggungan penjual. Penjual wajib menghadirkan barang yang dipesan oleh pembeli dengan kriteria sifat-sifat yang diinginkan dipesan oleh si pembeli. Kalau tidak disepakati jenis barangnya, maka ini sama dengan jual beli gharar. Yang kedua, waktunya harus jelas. Ya. Karena tadi dijelaskan ila ajalin bisyai'in, dengan tempo waktu tertentu. Berapa lama waktunya? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, harus jelas. Tidak boleh 2 sampai 3 minggu. Nah, yang ketiga, harganya mesti kontan, muajjal, di depan dibayar. Berapa harga beras nih? 100 kilo, ya, misalkan 1.200.000, 120 10 kilo, 100 kilo 1.200.000 misalkan. Nah, 1.200.000 dibayar kontan di muka. Nah, ini jual beli salam namanya. Apa itu jual beli salam? Secara makna jual beli dipesan, barangnya datang kemudian, kita pesan barang di awal. Nah, ini bai'us salam. Nah, jual beli salam ini ketika akad terjadi pembeli penjual, barang yang dibeli belum ada sama penjual, padahal menjual barang yang tidak ada itu tidak boleh, kecuali dalam jual beli salam seperti ini. Ya, jual beli salam. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada Pak? Ini jenis kedua, jual beli salam. Jadi salam ini boleh pada tanaman, ya, barang-barang pertanian, ya. Tidak boleh handphone disalamkan. Karena handphone bukan barang ditakar, ditimbang, dihitung. Nah, oke, Ibu di belakang, silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini kemungkinan yang kami saya pribadi untuk mempermudahkan calon peserta kurban untuk membayangkan atau menyediakan dana. Iya. Dan jadi pertanyaan saya, seperti apa ini dan akadnya apa? Karena tadi, karena harga kan belum pasti ya Ustaz ya. Tapi panitia untuk memastikan harga itu pembelian tadi, dia membudgetkan kemudian pada waktu harganya sesuai dengan budget. Jadi tentang harga naik turun itu sudah diperhitungkan oleh panitia.
Iya. Iya. Harga tadi kan belum pasti. Iya. Tapi karena sudah ditentukan dari jauh-jauh hari, sehingga panitia itu menentukan pembelian tadi akadnya, dia menyesuaikan dengan budget yang sudah disepakati dari awal. Itu bagaimana akadnya dan jual beli seperti apa itu? Iya. Baik, terima kasih. Apa Ustaz? Ya. Ya, baik. Intinya pertama harus dipahami, peserta dengan panitia kurban itu bukan akad jual beli. Jadi panitia kurban itu tidak ada berjual beli sama peserta. Cuma panitia kurban itu wakil dari peserta kurban untuk menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban. Termasuklah dia berkewajiban mencari hewan juga. Kalau di kita kan kayak gitu, itu sebenarnya. Jadi belum terjadi jual beli itu, Bu. Kapan baru jual beli? Ketika panitia menghubungi pihak ya penjual hewan kurban, itu baru jual beli. Jadi kalau Ibu umumkan sekarang, tahun kemarin 2.600.000 ya. Kayaknya pertimbangan ke depan berbagai hal segala macam kita genapkanlah 3 juta misalkan ya. Nah, itu budget harga orang berkurban di Masjid Al-Ikhlas 3 juta. Tapi apakah itu harga sapi? Tidak. Itu 3 juta dengan perkiraan pengalaman orang menjadi panitia ini kan, masyarakat ini tahu betul lah. Paling perkiraan naik itu tidak jauh kali lah. Ya, 16 juta jadi 16.500, 17 juta biasanya jadi 18, tak pernah naik sampai melonjak dari 16 jadi 24. Nah itu kayaknya ndak sampai segitu kali. Jadi perkiraannya itu udah tahu tuh, paling seekor sapi budgetnya misalkan harga sekian, 18 juta. Nah kalaupun ndak sesuai dengan itu mungkin dikurangi dari sisi dagingnya paling. Kalau tahun kemarin 18 juta, 17 juta, tahun ini kita perkirakan 18 juta. Ternyata naik. Nah, paling kalau tahun kemarin yang 17 itu 90 kilo. Tahun sekarang turunlah jadi 80. Iya. Intinya gini, Bu. Intinya siapapun peserta mendaftar ke panitia kurban, maka antara peserta dengan panitia kurban itu belum terjadi jual beli. Sehingga tidak ada akad jual beli di situ. Nah, artinya itu tadi perhitungan tadi 18 juta satu ekor sapi dibagi per orang berapa, bagi 7, keluar angka satu orang sekian gitu. Plus biaya akomodasi, beli tali, plastik, segala macam, apalagi udah kita bahas sebelumnya ya. Kalau mau dikasih upah orang yang panitia, maka boleh diambil dari situ. Maka dibuat misalkan dipatok harga 3 juta, itu belum jual beli. Pas peserta kurban baru mengamanahkan duitnya kepada panitia kurban, tolong belikan sapi atau kambing. Nah ini. Nah, nanti baru panitia kepada dengan pihak penjual sapi atau hewan kurban. Begitu, Bu. Nah, dengan pihak peserta panitia dengan pihak penjual hewan kurban itu jelas, harus jelas. Berapa budget sapi seekor? 18. Sapinya ada? Belum. Jangan jual beli dulu. Nanti kalau udah datang sapinya, tolong kabari ya, saya lihat ke lokasi. Nah, jangan berakad dulu. Nanti udah di lapangan, udah dikabari, ini sapi datang nih Pak. Ustaz, udah datang sapinya, silakan mau ngecek. Nah, datang ke lokasi, cocok bentuknya, berapa ininya sesuai spek yang diinginkan, harganya pun masuk, udah langsung kami pesan 10 ekor sapi. Berapa satu ekor? 17 juta. Ini tanda jadi, saya akan bayar 10 juta dulu. Siapkan 10 ekor. Nih, udah jelas ekor sapinya 10 ekor. Kekurangannya kapan? Nanti 1 hari sebelum diantar kami bayar. Kayak gitu. Yang kayak gitu baru jual beli, Bu. Jadi kalau ibu peserta dengan panitia belum terjadi jual beli.
Jadi 3 juta itu belum harga, bukan harga sapi. Makanya di sini perlu diperjelas. Mungkin sekarang sudah mulai ya dibuka panitia ataupun peserta yang mau, warga yang mau berkorban, misalkan iuran per bulan. Jadi harus diperjelas 3 juta per orang. Untuk apa 3 juta itu? Anggaran untuk sapi sekian, sisanya untuk akomodasi panitia. Gitu Bu. Yang jadi pertanyaan saya itu seperti itu yang akhirnya kan panitia membeli kurban itu sesuai dengan budget, turunnya itu ya sesuai dengan budgetnya. Iya. Yang mau saya tanya, apakah apa nama jual beli itu sebagai peserta kurban diwakilkan sama panitia? Itu bukan jual beli, itu namanya wakalah. Apa itu wakalah? Perwakilan. Ibu misalkan minta tolong ke kawannya lagi luar negeri misalkan, atau pergi kemana berjalan ke luar Riau atau ke Bukit Tinggi. Lagi di Bukit Tinggi, tolong bisa bantu saya belikan ini. Bisa, aman itu, saya ada budget anggaran kok. Atau saya transfer dulu, enggak perlu, pakai duit saya aja. Nah itu kan sama wakil namanya itu. Ibu mewakilkan ke temannya untuk membelikan sesuatu. Antara ibu dengan teman itu namanya wakalah, akad perwakilan. Sama dengan peserta kurban dengan panitia, akadnya wakalah. Maka panitia itu dalam hal ini bukan berharap keuntungan, itu bukan berharap upah dia, tapi boleh dia dikasih upah. Namanya kalau dikasih upah wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh, mewakilkan dengan upah. Diwakilkan sesuatu kepada orang lain, maka sesuatu yang diwakilkan orang itu melakukan, kita kasih upah. Cuma wakalah ini tidak disepakati di awal berapa upahnya. Tidak ada bicara upah di awal. Maka karena apa? Karena wakalah itu murni menolong sebenarnya. Akadnya menolong. Jadi ibu minta tolong ke kawannya, dibelikan tidak kawannya. Ternyata udah sampai ke rumah, inilah untuk kau kasih 50.000. Padahal pas minta tolong tak ada hitung-hitungan. Kawannya pun juga tidak nanya berapa persen aku untuk upah beli ini, tidak pernah juga. Tapi setelah barang yang ibu pesan dibeli, diantar ke rumah, ibu kasih ini, ganti duit bensin misalkan, duit minyak, duit air kah atau apa gitu. Nah ini wakalah bil ujroh, hukumnya boleh. Jadi kalau ibu tanyakan antara peserta kurban dan panitia tadi, itu namanya akad wakalah. Ibu atau peserta kurban mewakilkan suatu urusan kepada panitia kurban. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira demikian. Insyaallah selanjutnya kita coba jelaskan perlahan-lahan ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dari pertemuan kajian yang kita buat ini. Semoga pemahaman itu kita bisa amalkan ya, dan kita praktekkan dalam hidup ini, serta kita berbagi kepada yang lain. Baik, saya kira demikian. Mari kita tutup majelis kita ini dengan membaca Ummul Al-Quran dan tasbih kafaratul majlis. Semoga Ummul Al-Quran yang kita baca bisa kita kirimkan fadilah kepada ibu bapak kita bagi yang sudah tiada. Kalau bagi yang masih hidup, semoga Allah berkahi usianya. Yang sakit semoga diberi kesembuhan dan diangkat penyakitnya. Bagi yang punya urusan semoga Allah mudahkan dan lancarkan. Ala kulli hazin niyah kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabillahi hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.